Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview powerbank VMAT V28 ya. Ya, wah ini sudah 5 harian saya tes dan powerbank ini yang saya dapat unitnya ini bermasalah. Terus saya ingin balikin, tapi ekspedisi di daerah saya kayak XPX dan JNT nggak terima karena ini baterainya 50.000 mAh ya. Ya, ini waktu beli. Nah, kalau yang ini saya dapatnya bagus nih. Dapat dua kabel Type A to Type C, Type C, C to C. Nah, kabel C to C-nya ini bagus loh. Oke, saya akan tunjukin ya. Kenapa saya bilang bagus? Kita kabelnya dulu ya, yang kita bahas. Ini dia ada e-maker-nya. Oke. Oke, ini saya akan tunjukkan dia punya e-maker ya. Ya, ini kan untuk detek e-maker, lihat ya. Ini kabel bawaannya apa? Wah, nyala dulu. Oh ya, powerbank ini yang AW ini dia punya mode daya rendah, jadi bisa untuk cas apa namanya? TWS. Ya, kita lihat ya. Tuh, dia ada chip e-maker-nya. Jadi lihat ya, dia punya apa chip e-maker. Nah, berarti bagus loh kabel bawaannya. Langsung aja kita tes ke ini. Ya, ini powerbanknya. Kelihatan nggak ya? Ya, ini VMAT V28 50.000 mAh di 3,7 volt ya. Apakah benar dia bisa power delivery 100 watt? Benar. Ya, saya akan tunjukin ya. Kita pakai kabel bawaan aja. Ini Type C1, Type C2 sama-sama bisa 100 watt. Dan kita tes. Nya itu PD 3.0 100 watt, PDO 6. Oh ya, powerbank ini nggak dukung VOOC ya. Oke, ini yang di C1 ya. Kita akan lihat di C2. Ini C1 ya. Sekarang di C2-nya. Sama ya, bisa PD 100 watt. Dia di C1 atau C2 sama, bisa 100 watt. Powerbank ini nggak dukung VOOC. Saya akan kasih lihat ya. Kenapa saya bilang dia nggak dukung VOOC? Nah, ini yang di Type A warna hijau. Lihat ya. Ini ya, dia nggak dukung VOOC. Ini kan dia bilang dia dukung quick charger ya, quick charger 2, 3. Cuman anehnya ke HP X6 Pro nggak jalan ya, dia punya apa, nggak cocok ya. Entah mungkin HP-nya yang nggak cocok atau gimana. Nah, sekarang kita langsung melakukan pengetesan ya. Kenapa? Sekarang kita tes dulu di Oppo. Yang saya bilang dia nggak dukung VOOC ya. Jadi kita akan lihat
Saya nggak pakai kabel bawaannya karena nggak muncul wattnya ya. Kita pakai kabel yang untuk tab A. Saya gunakan Eseger yang ini, Eseger 120 watt. Sabar ya. Ini Eseger 120 watt yang sudah dukung protokol Xiaomi ya. Ini. Yang situsinya saya gunakan kabel merek Tuti. Ya, ini merek Tuti ya, yang 100 watt. Ya, kita pakai yang tab A dulu. Dia nggak muncul ini ya. Dia nggak muncul VOOC. Nah, dia hanya cas biasa begini. Ini kecepatannya, dia hanya 10 watt. Jadi power bank ini nggak cocok untuk apa Oppo yang protokolnya hanya Super VOOC atau VOOC ya. Karena ada Oppo juga yang sudah dukung power delivery ya. Nah, ini dia hanya 10 watt ya untuk di Oppo A3 Pro di tab A-nya. Nah, sekarang kita coba di tab C-nya, C2C ya. Kita pakai di port 1 aja. Ini C2C. Ya, begini aja, tapi bagusnya di C2C dia bisa sampai 15 watt paling tinggi. Oke, dia paling tinggi bisa 15 watt. Nah, sekarang kita coba di Oppo Reno 4. Nah, sama dia nggak muncul VOOC ya di tab A-nya. Ini bisa dilihat. Nah, dia hanya apa pengisian daya saja. Coba, lambangnya nggak muncul ya. Nah, dia hanya gini. Nggak ada muncul apa-apa, hanya charging ya. Dia hanya 10 watt. Oke. Kalau di situsinya masih lebih tinggi, dia bisa sampai 15 watt. Ya, ini di sekarang situsi ya. Ini kabel tuti. Sama nggak muncul apa-apa, hanya muncul tulisan gini ya. Pas charging gitu. Ini dia bisa sampai di 15 watt. 16 malahan. Jadi dia paling tinggi di 16 watt ya. Tuh. Tapi stabilnya di 15. Ya anggap aja 15 saja ya, karena dia stabil di 15. Nanti stabilnya di 15 saya sudah tes. Nanti kalau didiamin agak lama dia stabil di 15 watt di situsinya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat kenapa saya bilang di Poco X6 Pro ini tab A-nya ini nggak bagus, karena lihat ya, saya kasih lihat. Ini di tab A. Nah, dia nggak muncul pengisian daya cepat. Dia hanya 10 watt. Itu di tab A-nya ya. Kalau di situsinya bagus. Dia bisa sampai 27. Muncul isi daya cepat ya. Dia akan naik. Kalau saya waktu tes kemarin-kemarin nih, bisa sampai apa dua ish. Kok kemarin saya tes cuma 27, mungkin saya yang salah lihat. Dia paling tinggi sampai 29 ya. Paling tinggi 29, stabilnya di 28 watt. Ini bisa dilihat. Tapi ya nanti lama-lama turun ya kalau sudah baterainya mau penuh. Oke. Nah, sekarang kalau di HP Redmi Note 4 apa Redmi Note 10 Pro. Dia kalau di tab A-nya dia dukung Mi Turbo. Lihat ya. Ini sudah cepat. Tuh, udah jadi Mi Turbo ya.
muncul Mi turbonya. Nah, nanti dia naik perlahan hingga sampai di 22 watt kalau nggak salah, 22, oh 24 ya. Nih, dia paling tinggi sampai 24 watt. Kalau di tab A muncul Mi turbo. Oke, sekarang kalau situasi kita coba situasinya. Nih, dia hanya muncul isi daya cepat ya. Hanya muncul isi daya cepat, dia maksimalnya di 12, di berapa ini? Kita tunggu naiknya perlahan-perlahan dia. Malah kebuka. Oke aja mirip ya. Type A atau Type C sama, dia bisa sampai di 24 watt. Tuh, 25. Oh, situasinya sama ya 20. Oh, paling tinggi di 25 watt ya dia, situasi. Tapi kayaknya stabil di 24 sama saja. Oke, paling tinggi 25, 24, 25 watt ya. Bisa dilihat. Itu untuk situasinya ya. Oke, sekarang saya akan coba ke Infinix Note 30 Pro. Ini kita pakai yang Type A dulu ya. Type A ke Type C, dapatnya berapa? Dia hanya 10 watt ya, mengisi daya saja. Kok nggak berubah ya? Ya, sama ini nggak berfungsi fast charging ya kalau di Type A untuk Infinix Note 30 Pro. Nah, kalau di situasinya dia dukung fast charging. Lihat ya. Tuh, fast charging ya. Kita lihat dia sampai berapa watt. Akan naik, naiknya lamban ya. Oke, kita lihat dia maksimalnya di berapa. 19, aku naik terus atau tidak? Oh, naik. Ini saya lupa untuk di Infinix sampai berapa. Kita lihat saja di video ini ya. Dia sampai berapa watt. Bisa 30, apa bisa lebih lagi? 32. 33 watt, 34. Apa bisa sampai 40-an? 38, 39, 40. Wow. Untuk di Infinix dia bisa sampai 40 watt. Cukup stabil nih, 40 wattnya lama. Oke, untuk di Infinix dia situasinya bisa sampai 40 watt ya. Sekarang ke HP Samsung. Ini Samsung saya S20 Ultra, dia dukung sampai berapa ini ya, kita lihat. Kalau di Type A, dia hanya 15 watt biasanya. Biasanya ada active fast chargingnya, apa ada active fast chargingnya berfungsi. Ya, fast charging ya. Fast charging. Benar ya, 15 watt. Sekarang kalau situasinya, kita lihat dia apakah muncul super fast chargingnya. Ya, muncul ya super fast charging 2.0. Kita lihat dia sampai berapa watt. Apa bisa sampai 40 juga? 35 ternyata. Dan cukup stabil ya. Dia di 35 ini lama ini. Oke, situasinya dia maksimal 35 dan cukup stabil dia. 35 hingga 33 tadi. Ya, ini semua pengetesan sudah selesai. Oh, lupa. Apakah dia bisa 100 watt ya? Saya akan coba ini kita ngecaskan ke power bank ya. Nah, saya akan coba ini ke sini dia bisa dapat berapa watt.
Nggak tahu nanti ini ngisi ke sini atau ini ngisi ke sini, kita lihat saja. Lihat dari sini ya. Oh ini in ya, in berarti masuk ya. Ini sekarang dia keluaran dari VMAT masuk ke Rubik. Nah bisa 100 watt ya, bisa dilihat 97 watt di sini 100 watt. Nah bisa dilihat ya. Ini posisi sekarang in. Jadi untuk keluaran dari VMAT bisa sampai 100 watt dan pasti untuk masuknya pun bisa 100 watt. Oke, saya akan kasih lihat ya, ini pakai turbo gun 100, bisa masuk sampai 100 watt tidak? Oke, saya akan cas. Kita lihat. Ini lagi pengecasan ke powerbank ya. Kalau yang saya tes memang bisa sampai 100 watt. Tapi di video kan kita harus membuktikan ya. Cuman sayang ini baterainya sudah 78%. Nih, 93 watt ya. Sebenarnya bisa sampai 100, cuman ini kan sudah 78 ya. Oke, bisa dilihat. Jadi powerbank ini memang benar dia PD 100 watt, dan untuk USB A yang warna hijau ini itu tergantung HP ya, karena ada HP yang bisa pakai fitur quick chargernya atau fast chargingnya, ada yang tidak. Kalau situasinya rata-rata hampir bisa kencang ya. Dan ini berat sekali, ini kan 50.000 mAh ya. Cuman yang saya dapat unit ini dia bermasalah itu pas kalau di 28% atau 27 saya lupa, dia langsung mati. Nah terus saya curiga ini ternyata memang baterainya ada yang rusak satu. Saya sudah bongkar dan ada nanti saya akan buat videonya lah. Saya akan bongkar ulang lagi dan saya akan buat videonya, saya akan tunjukkan. Karena ini kan masih 78 ya, nanti saya kuras hingga 30% lebih atau 27-an gitu. Nanti saya akan bikin videonya. Oke, menurut teman-teman bagaimana untuk powerbank ini? 50.000 mAh, ini berat sekali, dia besar, dia real power delivery 100 watt. Kalau kapasitasnya real 50.000 atau enggak saya kurang tahu, karena saya punya unit ini bermasalah di baterai. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Ya terserah, apa, beri penilaian lah, ini worth it atau enggak. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you.